Halo adik-adik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan dan budaya organisasi, di mana lingkungan dan budaya organisasi adalah topik keempat kita dalam materi perkuliahan pengantar manajemen. Adik-adik, untuk dapat memahami lingkungan dan budaya organisasi, terlebih dahulu adik-adik harus memahami apa itu organisasi. Tentunya adik-adik telah paham pengertian dari organisasi karena telah kita bahas pada pertemuan kita yang pertama. Sehingga kita lanjutkan saja membahas mengenai lingkungan organisasi. Adik-adik, sebelum kita membahas mengenai lingkungan organisasi, terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertian daripada lingkungan. Lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi yang secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini menurut Robin dan Coulter pada tahun 1999. Setelah mengetahui apa itu lingkungan dan organisasi, baru kita dapat menyimpulkan pengertian dari lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Adik-adik, dalam video kali ini saya juga menampilkan bagan lingkungan organisasi. Di situ bisa kita lihat bahwa lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal dan apa-apa saja yang berada di dalamnya. Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. Di dalam lingkungan internal organisasi, terdapat beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah pemilik. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Selanjutnya adalah tim manajemen, adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola dari organisasi tersebut dalam periode tertentu. Yang ketiga ada para anggota atau pekerja, yaitu adalah sumber daya manusia dari organisasi ataupun perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah lingkungan fisik organisasi, yaitu sumber daya lain selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan. Sedangkan hal-hal yang berada dalam lingkungan eksternal organisasi yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan atau menggunakan atau mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Selanjutnya adalah pesaing, yaitu organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi bagi organisasi kita dalam meraih pelanggan. Selanjutnya ada pemasok, yaitu adalah pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dari sebuah organisasi. Khususnya organisasi yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai macam jenis bahan baku. Selanjutnya ada regulator, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Selanjutnya ada partner strategis, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi dapat bekerja bersama-sama menjadi mitra dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan selanjutnya, yang terakhir dalam lingkungan eksternal organisasi yaitu pemerintah, yaitu pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan
bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Adik-adik, selanjutnya yang perlu kita pahami yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi sangat penting untuk dipahami karena merupakan bagian penting dari materi kita, lingkungan dan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Faktor-faktor yang menentukan budaya organisasi ada dua. Yang pertama adalah pengalaman organisasi, dan yang kedua adalah prinsip, norma, dan keyakinan. Pengalaman organisasi merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi. Sedangkan prinsip, norma, dan keyakinan dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya, yang tentunya nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Hal itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.